Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Amin. Ya, seteru ini adalah orang yang dipercayakan Tuhan, tapi dia tidak mengembangkan talentanya, betul nggak? Jadi dia simpen. Tuhan kasih dia kemampuan, Tuhan kasih dia talenta. Tetapi ini makna apa, teman-teman? Tadi, ini Lukas 19 ayat 27. Ketika Musa mengatakan, nih loh, Yesus mengatakan begini nih, akan tetapi semua musuhku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kembali dan bunuhlah mereka di depan mataku. Lalu bagaimana kita menjawab ini, teman-teman? Saya ingin tahu bagaimana Anda menjawab hal ini. Sederhana, itu perumpamaan, itu aja kalau saya. Oke. Kalau saya mengatakan ini bukan sekedar perumpamaan, tapi juga nubuatan mengenai kedatangannya yang kedua kali. Yesus mengatakan ada seorang raja naik ke 11, berangkat ke ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Setelah itu baru kembali. Menurut Anda siapakah bangsawan yang akan dinobatkan menjadi raja, kemudian dia akan kembali lagi? Ini siapa ini di sini? Yesus bicara tentang siapa di sini? Yesus bicara tentang dirinya sendiri, bukan? Ya. Ini artinya dia bicara the prophecy about his second coming, right? Yes. Ini dia bicara about his coronation as a king. Dia bicara mengenai di Mazmur 2 bahwa dia akan dinobatkan menjadi raja. Coronationnya kapan? Ketika dia terangkat ke surga, terangkat di dalam awan-awan, kemudian di Daniel 7 ayat 9 sampai 14, dia dimahkotai, dengan mahkota dikatakan kepadanya segala bangsa, semua kerajaan, suku bangsa dan bahasa datang menyembah. Dia bicara about his coronation. Dia bicara tentang pemahkotaannya sebagai penguasa surga dan bumi. Iya, betul. Ya, dinobatkan sebagai raja, dia pergi nih. Kemudian dia baru kembali, dia akan kembali lagi. He's talking about his second coming. Ketika dia kembali lagi, teman-teman ingat, ketika Yesus kembali lagi, dia tidak datang kedua kali as a baby in a manger. Dia akan datang as a Lion of Judah. Yes. Ya. Jadi kitab Wahyu dikatakan Yesus itu anak domba yang disembelih. Tapi bukan cuma anak domba yang disembelih, itu his first coming and his second coming, he's coming as a king, as a ruler, as a judge. Ketika kedatangan yang kedua kali di dalam kitab Wahyu dikatakan begini, dari mulut Yesus keluar pedang bermata dua. Dan jubahnya dicelup dengan kilangan anggur yang melambangkan darah musuhnya. Kemudian di dalam kitab Yesaya dikatakan Mesias itu jubahnya penuh dengan darah musuhnya. Dicelup dengan darah. So, kenapa? Jadi kita jangan menggambarkan Yesus, Yesus yang lemah. Maksudnya Yesus yang penuh kasih, semua diampuni. No. Kita itu ada di dalam masa yang disebut dengan the grace period. The grace period artinya masa kasih karunia, di mana keselamatan itu dibuka lebar-lebar. Sama seperti ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang pada waktu zaman Nuh, ya. Dikhotbahin nih, Tuhan mau datang, ini air bah, kamu bakal dibunuh, bakal mati begini-begini. Dikasih kesempatan nih orang-orang, ayo masih ada kesempatan loh, kamu masih bisa bertobat. This is the grace period. Tetapi ketika his second coming, itu pintu keselamatan ditutup karena jumlahnya sudah genap. Jadi Rasul Paulus mengatakan begini, teman-teman. Kebanyakan orang-orang hyper grace, ya, they say that, wah kita sekali selamat tetap selamat. Lalu mempergunakan keselamatan itu sebagai, yuk kita apa saja bisa selamat. It's not true. It's not true. Roma 8 ayat 1 itu terjemahan Indonesianya ada potongan di situ. Roma 8 ayat 1 adalah bagi kita yang di dalam Kristus memang tidak ada lagi penghukuman, tetapi bagi mereka yang berjalan di dalam roh dan tidak berjalan di dalam daging. Terjemahan LAI Indonesianya kurang. Ya. Jadi bagi kita memang tidak ada lagi penghukuman, tetapi bagi yang berjalan di dalam roh dan tidak di dalam daging. Ya, sama orang hyper grace dipotong ini. Karena Rasul Paulus mengatakan, work out, kerjakanlah keselamatanmu. Dan saya sangat setuju dengan hal itu. Kita harus tetap berada di dalam keselamatan anugerah kasih karunia yang sudah Tuhan berikan ini. Nah,
Kembali ke Lukas 19 ayat 27. This is the prophecy about his second coming. Pada waktu kedatangannya yang pertama, dia naik keledai. Zakaria 9 ayat 9 mengatakan Yesus naik ke keledai. Keledai adalah the symbol of peace, lambang perdamaian. Kedatangannya yang kedua naik apa dia? Kedatangannya kedua Yesus naik apa di kitab Wahyu? Perpisahan. No. Yesus menaiki kuda putih. He will come riding a white horse. Kuda itu lambang peperangan, teman-teman. It's a symbol of war. Ya, kedatangan yang pertama enggak. Zakaria 9 ayat 9. Dia datang naik keledai. His first coming, he will riding a donkey. Okay. It's a symbol of peace. The second coming, dia nggak lagi naik keledai. He will not bring peace anymore. He will bring judgment on the earth. Dia datang naik white horse. Dia datang naik kuda putih. Is a symbol of war. Dia tidak datang sebagai anak domba. Dia datang sebagai apa? Sebagai singa dari Yehuda. Gambarnya He domba. will roar like a lion. Ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan jangan kamu hanya memandang belas kasihan, kemurahan Tuhan, tapi kamu juga harus memperhatikan kekerasannya Tuhan. Sebab kejahatan kita ini bukan dibiarkan Tuhan loh, tetapi ditaker, diukur di dalam cawan murka Allah namanya. Makanya Tuhan mengatakan kepada Abraham, anak cucumu akan ada diperbudak di bangsa asing sampai 400 tahun. Karena sebelum waktu 400 tahun itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Jadi Tuhan tuh menakar kejahatan kita di dalam cawannya. Ketika kejahatan ini sudah genap, Tuhan lihat hitungannya udah pas nih di mata dia. Kejahatannya udah memuncak. Dia akan tuangkan itu cawan murka kembali kepada kita. So jangan main-main with God. God is not weak. Ya, He's not a weak God. Dia Allah yang menghidupkan, dia Allah yang mematikan, dia Allah yang meremukkan, dia juga Allah yang membangunkan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh gereja. Karena khotbah mengenai Tuhan, the wrath atau kemarahan atau cawan murka ini jarang dikhotbahkan in the church. And the church say, oh yeah, well God is good all the time, God is good. Tetapi cawan murka Allah itu ada hitungannya, ada takernya, semua ditaker di dalam cawannya dia. Ada hitungannya. Makanya Tuhan mengatakan 400 tahun. Baru nanti bangsa Amori. Jadi Tuhan nggak menghukum semena-mena ya. Tuhan ukur, dia taker. Begitu juga dengan Sodom dan Gomora. Begitu juga dengan pada waktu zaman Bahtera Nuh. Dia taker loh. Dia tunggu ratusan tahun. Begitu juga dengan the grace period ini. Memang masa anugerah ini di kitab Daniel 9 itu antara kedatangan yang pertama sampai kedatangan Yesus yang kedua itu kita nggak tahu jedanya berapa lama. Daniel nggak dikasih tahu sama Daniel. Ya, itu kitab yang termetra, yang tertutup. Kita nggak tahu. Tetapi dalam masa grace period ini Tuhan bilang kejahatan kita ditaker, ditampung sama dia bersama dengan cawan doa kita. Duluan mana nih cawan doa kita sama cawan murkanya Allah? Begitu kejahatan ini genap, Tuhan lihat dia akan menghadirkan judgment on the earth. Yesus datang kedua kali as a judgment, sebagai hakim. Benar apa betul? Betul. Dia datang kedua kali sebagai raja segala raja dan tuan segala tuan. Yep. He's not coming to save us. Ya, dia datang bukan lagi untuk mati kedua kalinya disalib untuk mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. No. He's coming as a judge. Yesus mengatakan barang siapa percaya dan dibaptis dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, metong. Kamu sudah berada di bawah penghukuman. Anisa, surah Maryam 71 berlaku atasmu. Kamu masuk neraka dan kamu kekal di dalamnya. Ya, ingat barang siapa percaya dan dibaptis dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya sudah ada penghukumannya karena dia tidak percaya di dalam nama anak tunggal Allah kita. Betul. Amen. So, this is what it means. Lukas 19 ayat 27, jangan pernah ragu dan takut bahwa Yesus datang kedua kalinya to kill the Antichrist. Untuk membunuh semua yang menolak dia sebagai Tuhan dan Raja. Karena dia sudah kasih begitu banyak waktu, the grace period. Sampai jumlah yang genap dari bangsa-bangsa lain. Itu ditutup. Roma 11 dikatakan kita ini dari beberapa
batang ya pokok zaitun asli dipatahkan sama Tuhan, artinya orang Yahudi asli dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Kita dari goyim bangsa lain dicangkokkan ke dalam batang asli itu sampai jumlah yang genap dari bangsa-bangsa lain itu masuk. Kalau Tuhan merasa ini jumlahnya sudah genap, orang yang diselamatkan, game over, pintu keselamatan ditutup. Tidak ada lagi keselamatan pada waktu kedatangan yang kedua. So Lukas 19 ayat 27, talking about his second coming as a judge, as a ruler, as a king of kings, as Lord of lords, and he will kill you. Ya, jubahnya akan dicelup dengan darah dan dia akan ada pedang yang keluar dari mulutnya. Dia akan datang with war, dengan peperangan. Ya, jangan pernah malu-malu orang Kristen mengatakan Yesus akan datang untuk membunuh. Ya dia Tuhan kok, yang berhak membunuh ya dia. Ya itu as my opinion about Lukas 19 ayat 27. Silakan kalau ada mau menambahi. Ya, dekat Lukas 21 12:51. Adakah Anda berfikir bahawa saya datang untuk membawa kedamaian di bumi? Tidak. Aku memberitahu Anda tetapi perpecahan. Samalah. Dia merujuk kepada kisah yang perumpamaan itu. Kemudian dekat 25 ayat 2. Matius 25 ayat 2. Dan 5 dari mereka kurang cerdik dan 5 orang bijak. Kenapa? Sebab Matius 25 ayat 32. Dan semua bangsa akan dikumpul di hadapannya. Dan dia akan memisah mereka satu sama lain. Seperti gembala memisahkan domba dari kambing. 25:33. Dia akan meletakkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Kemudian kena bacalah yang seterusnya. Dia kata yang domba tu dia akan ada tempat yang telah disediakan. Ada tempat yang bagus. Lepas tu yang di kiri itu kambing-kambing akan mempunyai tempat yang pedih. Aku tambahin dikit ya tentang pedang. Ini memang agak mencengangkan ya untuk mendengar istilah pedang gitu ya. Oke, di dalam perjanjian lama yaitu di dalam Ulangan 34 boleh minta tolong di share screen. Ulangan 32 ayat 41. Sebenarnya kata pedang itu sebenarnya itu berbicara tentang penghakiman. Jadi itu Yesus atau Yeshua itu berbicara tentang penghakimannya yang kelak dia akan datang. Ulangan 32 ayat yang ke-41. Ya, dikatakan apabila Tuhan mengasah pedang ya di sini ya. Apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Ya, jadi, good. Ini berhubungan dengan Lukas 19:27 tadi ya. Sambil ditekankan Bu Sofi, pedang itu simbol apa? Ya, penghakiman Allah berarti ya. Cawan murka Allah nih. Tentang penghakiman. Nah, sedangkan di dalam Yesaya 27 ayat yang pertama, di sini dikatakan pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman. Ayat berapa? 27. Yesaya 27 ayat 1. Ya. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Jadi ini berbicara tentang penghakiman sebenarnya. Ini simbolik berarti kan, Dave? Simbolik. Jadi dengan dua ayat itu sudah menunjukkan dan sudah cukup ya bahwa Yesus itu bukan mengasal aja membawa pedang, melainkan Yesus itu membawa pedang itu berbicara tentang penghakimannya terhadap maut. Bahkan orang-orang yang menolak dan tidak mengikuti segala perintah yang ia berikan itu juga dibawa penghakimannya. Jadi seperti itu. Lanjut teman-teman. Berarti kalau tadi di Lukas 19:27 Yesus mengatakan dia akan menghakimi semua orang yang membenci dia, yang tidak suka dia menjadi rajanya. Kemudian tadi di Ulangan 32 ayat 41 Tuhan sendiri, Yahweh sendiri mengatakan, aku akan mengasah pedangku
bagi semua musuh-musuhku. Berarti Tuhan menyatakan, Yesus adalah Yahweh itu sendiri, Tuhan itu sendiri yang akan datang dengan penghakiman, ya enggak? Iya. Boleh saya tambahkan, Bu Sofi, soal pedang? Ya. Aku tambah satu ayat dulu dong. Roma 13 ayat 4, baca ya, kasih screen dulu. Masuk enggak ini? Kenapa kita harus menghormati pemerintah? Kita dari kasih Kristus? Ya. Karena Roma 13 ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Amin. Berarti ini simbol sebagai otoritas atau pemegang kekuasaan ya di sini pedang ya. Kuasa, Betul. penguasa Tuhan. Itu cara bacanya teman-teman Muslim ya. Kalau baca Alkitabnya yang cerdas. Iya. Minum kopi, Ya, baca silakan, Pak firman Kirban. Tuhan, mantep. Ya, makna pedang di dalam kitab suci ini memang tidak bisa ditafsirkan sebagai pedang alegori saja, betul itu. Bahkan dalam makna rohaninya pun memiliki sekiranya 2 atau 3 makna tadi kan, sebagai penghakiman ya kan, apalagi itu sebagai pemisah. Nah, saya tertarik untuk membahas bahwa kedatangan dia untuk memisahkan anak dari bapaknya atau dari ibunya gitu kan. Kalau kita lihat ketika Yesus pun lahir, di situ Simeon berkata bahwa anak ini akan menjadi perbantahan ya kan. Ya, bukan Jadi Lukas dia 2. untuk, iya. Lukas 2 dong. Betul. Lukas 2. Saya tidak begitu hafal secara Lukas utuh 2 ayat. 34 dong. Ya, Lukas 2 ayat 34 coba dibuka. Saya nggak bisa share. Ya, betul. Berarti makna literal, kemudian simbolik, alegoris atau metafor ya. Ya, lalu Simon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu. Ayat 34, Bro. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nah, kalau kita lihat ayat ini, ketika Yesus pun mengajar di Bait Allah, dia mengecam orang-orang Farisi. Nah, di situ terjadi perpecahan gitu. Ada orang yang percaya Yesus itu nabi yang akan datang, ada yang percaya dia ini sebagai Mesias, tetapi tidak sedikit juga yang menolak dia. Jadi kedatangan dia memang untuk memisahkan orang-orang fasik, karena untuk memisahkan orang jahat dengan orang benar itu gampang sekali sebenarnya. Kita dari perilaku orang di luar sana kita bisa lihat kan, penjahat yang bunuh-bunuh orang itu kita bisa tahu, oh orang ini jahat sekali. Orang baik itu kita bisa nilai. Tetapi orang fasik itu yang sulit dilihat secara kasat mata gitu. Karena apa? Karena orang bisa saja melakukan kebaikan di mata kita, kita lihat oh dia bantu orang. Tetapi niat di dalam hati itu kan yang kita tidak tahu. Apakah dia bantu orang itu motivasinya apa? Begitupun orang-orang yang di perjanjian di zaman Yesus, orang-orang Farisi ini, mereka berdoa di jalan-jalan ya kan, puasa tunjukkan mukanya loyo gitu kan, padahal Yesus bilang kalau puasa ya cuci mukamu kan. Jadi sulit untuk mendeteksi orang-orang munafik ini. Nah, firman Tuhan itu yang bisa memisahkan itu. Kedatangan Yesus itu memisahkan. Jadi orang Israel yang notabene dikenal sebagai jemaat Tuhan, pastilah akan dikatakan, oh ini umat pilihan Allah. Tetapi di antara umat pilihan Allah yang begini banyak, nggak mungkin ya, kita tentu tahu bahwa moralnya ambruk. Artinya
Ada orang yang benar-benar jahat dan mengakui kesalahan seperti pemungut cukai, tetapi ada orang-orang munafik sama seperti orang Farisi gitu. Jadi ada 3 tipe kalau saya lihat. Ada orang yang benar ya, tetapi di zaman Yesus itu kan nggak mungkin ada orang benar. Kebanyakan orang berdosa yang tahu diri, dan ada orang yang sok-sok benar atau munafik. Nah, kalau orang benar, orang berdosa, kayak kayak pemungut cukai itu, dia menyadari dan dia berdoa jauh-jauh kan. Di situ dia tahu diri bahwa dia itu tidak layak. Tetapi orang munafik itu, orang Farisi ini, dia menganggap dirinya lebih pantas dari orang pemungut cukai ini. Nah, inilah yang susah ditakar gitu. Orang Kristen apakah tidak ada yang seperti itu? Ada. Nah, masalahnya kita sering bilang bahwa oh ini betul masa anugerah yang tadi Ibu Sofi sampaikan. Tetapi kita harus tahu bahwa masa anugerah ini bagi orang yang belum kenal Tuhan, belum terima Yesus, itu masa anugerah bagi mereka. Tetapi bagi orang yang sudah menerima Kristus, masa sekarang ini adalah masa penampian, di mana imanmu itu diuji, ditampi di dalam pencobaan demi pencobaan, dimurnikan kan emas itu, sehingga kedatangan Dia nanti akan semakin memurnikan kita ya, kita menyongsong Dia. Nah, ini yang 2 hal ini yang harus kita bedakan gitu. Nah, betul yang tadi dijelaskan juga bahwa orang-orang yang punya pemahaman yang tadi tuh soal tadi ya Ibu Sofi singgung ya, soal orang-orang yang hypergrace ya, memahami bahwa orang yang sudah menerima keselamatan itu pasti selamat gitu kan. Dia tidak tahu, dia mengambil pemahaman tentang masa anugerah yang sebenarnya bagi orang yang belum menerima Kristus, dia terapkan masa anugerah itu seolah-olah itu masih berlaku bagi dia. Padahal bagi orang percaya itu masa penampian, di mana imanmu itu akan diuji gitu di dalam api. Jadi ini firman Tuhan ini sangat kaya kalau mau dijelaskan. Jadi nanti betul yang di Lukas itu tadi. Ya, saya kembali ya ke Lukas ya. Bahwa yang disampaikan Ibu Sofi itu memang tepat sekali, bahwa Tuhan dia akan memisahkan kambing dengan domba. Orang-orang benar yang betul-betul murni melakukan kebenaran firman Tuhan dari firman Tuhan, perintah Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang memang memakai jubah imam ya, tetapi sebenarnya kemunafikan yang dilakukan mereka ya. Banyak orang-orang munafik juga yang kita tahu ya, dibungkus dengan agama segala macam untuk menggolkan tujuan politik atau apapun ya. Nah, ini yang sulit dideteksi, manusia-manusia munafik. Itu yang sulit gitu. Hanya Tuhan yang bisa memisahkan itu. Nah, tugas kita kan sebagai orang percaya ya, kita hanya bisa melakukan apa yang sudah Tuhan minta, apa yang Tuhan minta ya. Ya, ketika kamu diberi talenta 10, hasilkan 10 gitu kan. Tetapi bagi yang tidak menghasilkan apa-apa, apa yang ada padanya diambil. Nah, itu akan dimiskinkan kalau kita bilang sekarang ya, dimiskinkan. Artinya ya, di luar Yesus itu kamu nggak bisa berbuat dan nggak bisa buat apa-apa. Tetapi kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, dia akan bertambah dan bertambah terus. Nah, ini bukan soal hal jasmani saja, tetapi lebih daripada itu hal rohani, karena pada masa-masa akhir, orang ketika diuji imannya, itu dia akan mempertaruhkan, dia mau mengikuti keinginan daging, mau mempertahankan apa yang dia anggap berharga seperti, oh anak ini bagi saya berharga,
saya akan menyangkal iman saya karena saya nggak mau anak saya dibunuh. Orang bisa saja seperti itu. Nah, itu yang tadi juga ditekankan di dalam Matius tadi. Ada orang yang bisa saja ya, saya tidak tahu. Makanya kalau di dalam Yesus itu memang segala sesuatu kalau kita bilang harus berdasarkan kasih kepada Dia. Mengasihi Yesus lebih daripada apapun ya, orang tua, anak, dan sebagainya. Itu aja sih, saya nggak usah panjang-panjang, silakan teman-teman lain kalau mau tambah. Oke, kalau izinkan saya nambahkan ya, untuk mempertegas saja, mempertegas kembali, menyegarkan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Sofi. Dalam Matius 10 ayat 34 sampai 42 itu adalah makna harfiah untuk memisahkan anak dengan orang tuanya karena perbedaan iman. Ini ayatnya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Ini makna harfiahnya, yaitu memisahkan orang dengan seisi rumahnya karena perbedaan iman. Lukas 19 ayat 11 sampai 24 itu merupakan perumpamaan. Tadi apakah boleh Yesus mengajarkan kalau berbeda agama dibunuh dengan pedang? Bukan, itu kan maknanya kan saya berikan harfiah kan. Ya, makna harfiah. Oke, itu bukan makna gramatikal. Harfiah. Sekarang ke Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Jason baca ini ayat 59 ayat 20. Coba ditampilkan aja saya. Dulu. Nanti saya bereskan, nanti lanjut ke itu ya. Lukas 19 ayat 11 sampai 27 merupakan makna perumpamaan dan nubuatan Maranatha atau kedatangannya untuk kedua kali untuk jadi hakim yang adil, untuk menghakimi atau menjadi penghakiman. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jadi ini makna perumpamaan plus nubuatan, kata Bu Sofi tadi ya, untuk menjadi hakim yang adil, untuk menghakimi kita semua, termasuk Anda-Anda yang non-Kristen. Lukas 22:36 sampai 37 itu maknanya gramatikal. Ini benar-benar ya pedang asli ya. Termasuk plus penggenapan nubuatan supaya terhitung dan ditangkap sebagai pemberontak. Jawab mereka, satu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang punya pundi-pundi, hendaklah yang membawanya. Demikian juga yang punya bekal, dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah yang menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab ada apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Jadi maknanya adalah gramatikal. Jelas-jelas ini pedang untuk supaya jadi penggenapan. Jadi terlihat kan bahwa pedang kayak pemberontak. Jadi ditangkap sebagai pemberontak. Begitu. Silakan yang lain lanjutkan. Ditampilkan aja bro ayatnya. Di Yesaya 59 ayat 20. Itu makna pedang juga sih. Soal kefasikan. Bro Domba bisa tampilkan nggak? Yesaya 59 ayat 20. Ini pun dikutip Rasul Paulus di kitab Roma. Baca bro. Doh, miku tak matiin. Oh, hidup sih, sorry. Yesaya 59 ayat 20. Aku ganggu sebentar. Tunggu Pak. Ganggu sebentar. Sofiatul, tolong baca berita di chat. Sofiatul sama Pak siapa? Christian Crusader kalau lagi nggak ngerekam. Oke. Ya, silakan lanjut. Baca bro, baca. Ya, Yesaya 59 ayat 20. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Oke, itu kalau kita lihat dari situ pun Rasul Paulus ya menulis ya mengambil ayat itu dan menuliskannya kepada mengirim suratnya ke Roma ya. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Inilah yang tadi saya jelaskan soal Yesus itu dia datang untuk memisahkan orang-orang yang fasik dengan orang-orang yang
betul-betul yang berdosa yang mau hidup kembali kepada kebenaran. Nah, jadi orang-orang yang fasik itu, mereka itu terlihat rohani tampilan luar, ya kan? Tapi fasik itu kan menunjukkan bahwa dalam hatinya itu dia tidak terima kebenaran. Nah, inilah yang lebih, ya kalau saya lihat, lebih sulit untuk mendeteksi ini. Kalau saudara melihat orang membunuh dan orang berbuat baik, kita bisa bedakan hitam dan putih itu gampang, mudah sekali bagi kita itu membedakan hitam dan putih. Tetapi untuk untuk melihat yang abu-abu itu sulit, bro. Hal yang abu-abu itu sulit, kita nggak tahu nih dia ini hitam atau putih. Nah, ini orang munafik ini pun ditegur di dalam kitab Wahyu itu di jemaat apa tuh, saya lupa. Kepada jemaat apa ya, itu perkataan roh itu dikatakan bahwa sekiranya engkau tidak dingin maupun tidak panas ya, tidak suam-suam kuku ya. Kalau panas ya panas gitu kan, dingin ya dingin gitu. Jangan, kalau jahat ya jahat gitu, atau baik ya baik gitu kan. Tetapi orang-orang munafik itu lebih berbahaya. Orang-orang yang jahat itu kalau dia ditegur Tuhan atau dia ditempa oleh manusia, dia bisa saat itu dia tobat dari kejahatannya. Ya kan? Tetapi orang-orang munafik, dia pura-pura baik, siapa yang tahu dia jahat itu? Dia bisa jadi aktor intelektual, bahkan orang-orang munafik itu yang mengajarkan di rumah-rumah ibadat yang bisa kita lihat kan. Banyak orang-orang yang bisa saja orang-orang yang kita lihat bom bunuh diri ini, mereka bukan orang-orang munafik, mereka betul percaya kepada imannya bahwa mati syahid itu adalah mendapatkan sorga gitu kan. Nah, itu orang, mereka tulus menjalankan itu karena mereka pikir itu benar. Tetapi ada orang-orang yang kita tahu aktor intelektual itu, dia tahu ini jahat, ini bisa saja menghancurkan banyak orang kan, bahkan sesama imannya gitu. Tetapi itu dia lakukan dan dia tidak pernah ditangkap. Orang mencarinya yang pelaku yang pengerusakan, pemboman ini. Tetapi yang punya ide itu susah. Nah, begitu pula kalau saya kaitkan pada perjanjian baru, orang-orang imam-imam itu, farisi-farisi itu, mereka itu otak intelektualnya kan, yang menginginkan Yesus itu disalibkan. Jadi Yesus datang mengorbankan dirinya bagi orang yang mengharapkan keselamatan. Kalau kita lihat Yakub itu ketika dia memberkati anak-anaknya di ayat 18 itu, kalau nggak salah ayat 10 ya, ayat 18 ya, dikatakan bahwa aku menanti-nantikan keselamatan daripada Tuhan. Nah, ketika Yesus datang, orang berseru Hosana bagi anak Daud. Hosana itu ucapan permohonan. Permohonan apa? Permohonan keselamatan. Hosana itu diucapkan oleh orang Israel hanya untuk Tuhan gitu. Tidak pernah untuk seorang manusia. Jadi Hosana itu adalah kata yang mulia yang hanya dinaikkan bagi Tuhan. Nah, orang-orang yang menanti-nantikan keselamatan daripada Tuhan, dialah yang akan mendapatkan keselamatan itu. Tetapi bagi mereka yang munafik, ya, mereka enggak. Ketika Yesus datang, mereka apakah membutuhkan keselamatan daripada dia? Kan tidak. Jadi susah gitu kan. Makanya Yohanes pun menuliskan bahwa apabila kamu mengaku dengan mulutmu, ya kan, mengaku dosa ya, maka ia yang adalah setia dan adil akan mengampuni segala dosamu. Jadi bukan dia mati di atas kayu salib, lalu
dengan seenaknya semua orang diselamatkan begitu saja. Tidak bisa begitu. Orang yang berdosa itu harusnya dia tahu diri dan dia memohon ampun, memohon keselamatan. Karena keselamatan itu akan dianugerahkan bagi orang yang memohon. Itu pun dilakukan oleh Yehuda dan Daud juga kan. Daud berbuat kesalahan, ditegur, dan dia bertobat. Bahkan di dalam Mazmur 23 kalau tidak salah, di situ Daud menantikan keselamatan kalau nggak salah ya, di Mazmur 23. Nah ini agak melebar, tetapi nggak apa-apa ya. Jadi itu aja ya bro ya, soal kedatangan pertama itu. Menggunakan aja berkaitan dengan ayat-ayat pedang kan, terkadang kan biasanya itu kan saudara-saudara dari sebelah itu kan menuduh kan, ayat yang Matius 10 ayat 34 mengatakan ini Yesus ini ngapain bawa pedang. Nah, kan itu kan kerap kali kan dipertanyakan. Betul. Silakan bro, lanjut. Padahal Yesus nggak pernah bawa pedang kan. Yesus menunggangi keledai itu, ya kan? Itu bukti bahwa keledai liar yang pernah diucapkan oleh Sarah itu nantinya akan dituntun, dipimpin, dikendarai oleh Tuhan untuk menuntun dia kepada jalan yang benar gitu. Jadi orang-orang yang jangan melihat, ya itu betul, Tuhan memang menunggangi keledai, itu betul literalnya begitu dan kejadiannya nyata. Tetapi makna yang kita mau ambil jauh lebih dalam daripada itu apa kan? Ketika dia menunggangi keledai itu, orang berseru, Hosana bagi Tuhan kan, Hosana bagi anak Daud. Nah, dia nggak menunggangi kuda untuk membasmi orang-orang Romawi kan? Karena apa? Yang menjadi persoalan berat orang Israel pada waktu itu, mereka terbuang dan teraniaya, terjajah, itu karena dosa mereka. Mereka terbuang ke Babel karena apa coba? Bukan karena Babel datang menyerbu mereka lalu membawa mereka begitu tanpa alasan. Tetapi ketika Israel menyembah Allah-Allah lain, disitulah Tuhan pakai Babel untuk menghajar mereka. Nah pertanyaannya, kalau kamu mau bebas dari penderitaan dari penjajahan, apa yang harus diselesaikan? Apakah penjajahnya harus dihantam atau dosamu dulu yang harus diampuni, kejahatanmu yang harus diampuni? Kalau kejahatan sudah diselesaikan, itu lihat tuh siapa ya, Yehuda tuh. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia yang diberkati dan keturunan Sang Mesias itu akan hadir daripadanya. Yusuf itu hanya mendapatkan 2 bagian. Bagian anak sulung itu diberikan kepada Yusuf, tetapi hak istimewa tahta kerajaan Mesias itu diberikan melalui keturunan Yehuda. Nah, karena apa? Karena ada pengakuan dosa oleh Yehuda. Nah, orang-orang fasik itu memang tidak pernah mengakui dosa. Makanya kalau kita lihat ayat pedang itu, tidak semata-mata hanya menghantam orang jahat yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi itu pun menghantam orang-orang yang fasik gitu. Orang-orang fasik itu lebih berbahaya dari orang-orang jahat sebenarnya. Karena mereka bisa jadi otak intelektual dalam kasus kejahatan di dunia ini. Orang-orang yang jahat ini kan tinggal dimanfaatin gitu. Singkatnya itu bisa dikatakan bahwa pedang itu bertujuan untuk menghakimi orang-orang fasik. Apakah seperti itu, bro? Betul. Kefasikan itu kan harus dihilangkan dari orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi pada waktu itu sudah terbiasa menjalankan ibadahnya dalam topeng kemunafikan. Orang-orang rabi-rabi Farisi dan orang-orang imam-imam gitu ya, itu kan suka berdoa di tengah perempatan jalan gitu kan, di depan-depan umum, suka menerima hormat. Pokoknya ibadah yang mereka lakukan itu ibadah yang munafik.
Nah, Tuhan tidak mau orang beribadah kepada Dia itu seperti orang munafik begitu. Mulutnya memuliakan Allah, tetapi perbuatannya itu jauh, hati mereka jauh. Itu munafik, itu lebih bahaya. Tetapi orang yang berbuat kejahatan itu karena memang betul-betul mereka nggak pernah menerima belum pernah mendengar kebenaran firman Tuhan. Makanya mereka itu jauh dari kebenaran. Tetapi orang munafik, dia itu hari-harinya di dalam rumah Tuhan gitu. Tapi munafik itu lebih bahaya, bro. Saya fokus di ini ya, judulnya sangat menarik. Jadi saya kebetulan nengok channelnya Ibu Sofiatul, menarik nih. Jadi menanggapi ayat-ayat pedang ya. Ini yang baru saja viral, yang Adi Armando itu, kalau tidak hati-hati kita bisa salah paham juga ya dengan Adi Armando, walaupun komunikasinya dia itu secara implisit juga membahayakan sekali, mengutip 3 ayat Alkitab. Maka dari itu di judul di IKIM saya sebut logika tersesat temannya Adi Armando. Jadi temannya Adi Armando itu mu'alaf, murtad dari Kristen jadi mu'alaf karena ada 3 ayat Alkitab yang dibacakan oleh Adi Armando di Cokro TV. Yang bener Pak? Iya betul. Di channel IKIM ada. Ya, saya tulis logika tersesat temannya Adi Armando. Hati-hati baca itu ya. Temannya Adi Armando. Jadi dia menceritakan temannya dan dia mengatakan saya percaya dengan teman. Jadi berarti dia percaya ayat itu benar menurut temannya itu kan. Karena 3 ayat itu yang mengatakan aku datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang dan sebagainya itu loh. Ada 3 ayat. Nah intinya bahwa wah di Kristen kok sama gitu. Nah kalau sama kenapa murtad kan gitu. Pertama itu. Terus, nah tapi bagusnya di ayat itu, di videonya Adi Armando juga menjelaskan bahwa sebuah ayat itu tidak bisa berdiri sendiri, ada take on take. Nah itu saya sangat setuju. Cuma jadi gini, dia ternyata juga seorang belajar di ilmu komunikasi ya saya sama di sana, jadi saya ngerti implisit dan eksplisitnya gitu. Cuma beda sekali, di Alkitab tidak bisa membaca Alkitab itu sama dengan yang mereka, tidak bisa, karena di Alkitab itu ada eksegesa, ada esegesa, yang bahasa itu esegesisnya mereka ya sudah punya framing lalu memperkosa ayat, padahal itu tag and context-nya tidak seperti itu. Dan seringkali orang-orang Islam itu tidak mau membedakan ini adalah perumpamaan atau fakta dan lain sebagainya. Enggak, mereka adalah bani tekstual. Sedangkan sahabat saya Ustadz Miftah Kul mengatakan orang-orang yang intoleran itu adalah orang-orang tekstual, telan mentah-mentah. Nah itu yang bahaya sekali. Itulah yang terjadi. Nah saudara-saudara terutama yang non-Kristen, tidak ada ayat-ayat pedang. Kalau toh ada itu adalah sejarah yang harus dipahami tag and konteksnya. Kalau tidak bahaya. Maka bahkan secara mengatakan bahwa orang Kristen siap angkat senjata, itu udah salah kaprah. Jadi hati-hati. Saya rasa Ibu Sofiatul tadi sudah menjelaskan ya, saya tidak perlu mengulang. Jadi dan ekspresi kita adalah representasi dari ajaran yang kita anut. Jadi orang beragama itu ekspresinya dan implementasinya karena 2 hal. 1, belief systemnya, sistem kepercayaannya. Yang kedua, rule modelnya. Oke. Bagaimana orang Kristen bertindak dalam menghadapi hujatan dan seterusnya? Orang Kristen pasti yang saya maksud orang Kristen yang benar itu akan ngikut rule modelnya. Role modelnya siapa? Yesus Kristus. Bukan Carok, bukan Mike Tyson. Bukan itu. Jadi intinya gitu. Itulah yang benar. Yang benar adalah rule modelnya apa. Jadi gini, bukanlah kebenaran jikalau kita kerjakan dengan cara tidak benar. Oke. Saya tidak setuju dengan Pak Hari Halim karena debat terus, saya dipersekusi Pak Hari Halim. Ini hanya contoh ya Pak Hari, ini sahabat saya. Lalu untuk menyatakan kebenaran, oke Pak, ayo kita berkelahi sampai mati. Bukan begitu. Tidak ada ayatnya. Tidak ada ayatnya.
Jadi sekali lagi, bukan kebenaran jika kita kerjakan dengan cara tidak benar. Kebenaran itu apa? Akulah jalan kebenaran, yaitu Yesus. Seorang yang benar bukan orang sempurna. Saya juga banyak kesalahan. Orang benar adalah orang yang mau dan mampu menghadapi dan menyelesaikan segala perkara berdasarkan firman Tuhan. Nah, karena itu sebagai penutup, 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, itu dia. Jadi ayat pedang ada, cerita perang ada, tetapi hati-hati. Di Kristen tidak bisa digebiah-kuyah, itu bahasa Ibrani, tidak bisa digeneralisir, hati-hati. Belajarlah dengan benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus. Shalom. Shalom. Mantap. Jadi itu kalau boleh tanya Pak, tiga ayat itu apa aja Pak? Bro, Tunggu. Kita pastikan aja 3 ayat yang diambil itu apa aja. Jadi moderator ya. Sorry. Halo. Iya Pak, Ya. silakan Pak. Ya itu tadi yang perumpamaan Yesus. Jangan kamu kira, sorry Sati, bukan penghafal yang baik, mungkin bisa di-search di Alkitab. Membawa ya. damai, Aku membawa datang, damai. jangan kira membawa damai, aku membawa pemisah, pedang, bawalah hamba-hamba itu supaya bunuhlah mereka. Dan mereka nggak ngerti itu ada ilustrasi semua. Iya. Nah, Sebetulnya itu bahaya. gini Pak, kalau menurut saya ya. Kalau umpamanya dia sekolah SD yang sudah bisa membaca, pasti dia tahu maksudnya. Contoh, kalau anak SD suatu cerita, terus di bawahnya itu kan ada pertanyaan. Budi bermain dengan siapa? Ya, kan pasti ada itu Pak. Jadi dibaca dulu kan semua habis. Kalau anak SD itu tidak membaca itu semua soal ceritanya dengan baik, maka jawabannya akan salah semua. Nah, kalau orang dewasa yang Bapak katakan seperti tadi itu, memang dia memframing itu Pak. Ya, betul Pak. Jadi gini Pak. Nah, bagian akhir saya permisi, mohon izin. Baru saja saya juga membahas di IKIM ya, kan di Hidayah Mu'alaf tuh lagi bagi saya memframing yang salah kaprah, yang ada pendeta Yohanes Kristianto itu ya, bertobat karena kebingungan dengan ayat-ayat Alkitab. Dia mengaku-ngaku pendeta dari YAS dan seterusnya, ternyata itu abal-abal, dan mengatakan judulnya bahagia menjadi mantan pendeta. Di judul IKIM saya sebut bahagia menjadi pendeta abal-abal. Ya bahagia. Karena satu, ternyata dia nggak lulus sekolah teologi ya pantas murtad gitu kan. Orang-orang yang murtad dari Kristen itu rata-rata semuanya karena kebingungan teologis, bukan karena teologi kita membingungkan, karena dia kurang belajar dan tidak mendapatkan mentor yang tepat. Nah, orang yang katanya mantan pendeta ini tapi ya abal-abal ini mengupas-ngupas ayat itu ya salah kaprah gitu. Karena ditelan mentah-mentah, nggak tahu teks and konteksnya, ini bahaya. Makanya murtad ya pantas, nggak mantan pendeta, nggak lulus sekolah teologi lagi, ya toh, ngaku-ngaku lagi. Dan anehnya di sana kalau yang ngaku-ngaku ini langsung diterima gitu. Itulah sebabnya betapa beratnya menjadi pendeta di dalam kekristenan atau melayani Tuhan. Jadi Kristober, karena di Kristen tidak boleh telan mentah-mentah modal saminah watonah. Apa yang dikatakan pasti benar dari Allah, enggak boleh. Di Kristen apa? Ujilah segala sesuatu. Ujilah setiap roh, jangan setiap percaya setiap roh. Nah, bayangkan tuh, terbuka. Yang saya tahu dari seluruh Tuhan, di luar Tuhan besar yaitu Yesus, di seluruh dunia hanya Tuhan Yesus saja yang berkata ujilah aku, yang lain tidak boleh uji, percaya saja. Nah itu dia, hati-hati. Nah rata-rata karena itu salah kaprah. Nah rata-rata kebingungan teologis karena belajar tidak benar. Ya itu tadi ayat-ayat sedang ditelan mentah dikira sama. Dan biasanya mereka itu tidak fair dan tidak gentleman. Misalkan fakta di surga kayak apa, fakta ayat pedang itu siapa punya, gitu kan. Tapi untuk pembenaran mereka mengais-ngais ayat Alkitab untuk mengadakan pembenaran dan dianggap sama. Tuh lihat di Kristen ada kawin-mawin, ada jual minyak, ada perang naga, ada pelacur. Orang kalau terlalu banyak nonton Star Trek ya begitu. Oke ya, maju terus. WAFM. Oke Pak, terima kasih. Tapi saya tanggapin sedikit Pak tentang orang yang umpamanya nggak lulus teologi. Jangankan yang nggak lulus,
ya, sekolah aja SMP akan mengerti tentang Alkitab. Ya, Itu ya, barisan sakit Boleh hati. nanya nggak? Bentar. Ada Roh Kudus. Itu, Oke ya, itu God bless you all ya. sakit hati, Pak. Jadi jangan terlalu diseriusin. Oh iya, Pak. Oke, lanjut.